yang ngejual gudang 62M. Menarik kan di episode kedua. Hasil minimal salah, hasil maksimal modal minimal. 3, 2, 1, buzzer time. Basa-basi seru, properti terbaik buat kamu. Your property, our priority. Easton's Kemayoran selalu di hati. Duduk Hai Sobat Easton Kemayoran, selamat datang di podcast Easton Kemayoran. Basa-basi seru. Masih bersama saya Gita sebagai hostnya di episode kedua. Kali ini kita bersama narasumber rekan saya bernama Ibu Juli. Halo Bu Juli. Halo Bu Gita. Di episode kedua kali ini kita bertemakan modal minimal hasil maksimal. Penasaran kayak apa? Kita langsung tanya-tanya aja yuk ke narasumbernya. Hai Bu Juli. Kita kan bertemakan episode sekarang kan bertemakan modal minimal hasil maksimal. Dengar-dengar pernah closing gudang senilai 62M ya Bu ya. Wih, tepuk tangan dulu dong 62M. Penasaran nggak ceritanya gimana? Dari mulai mendapatkan gudang itu tersebut dulu ya Bu. Terus gimana caranya memasarkannya? Usaha apa aja sih yang dilakuin? Terus butuh modal gede apa enggak sih buat ngelakuin gudang senilai 62M gitu Bu? Jujur untuk transaksi yang ini sih modalnya nggak gede-gede banget. Karena kita kan memang untuk agent properti kan sudah ada iklan untuk di websitenya rumah yang dijual. Oke. Ya kan? Kantor kita sendiri juga udah ada websitenya www.eastonkemayoran.com. Jadi kalau untuk mendapatkan listingan ini, saya kenal pemilik gudang ini dari tahun 2013. Wah, 2013 terus closing kemarin 2024. Yes. Berarti 11 tahun ya. Betul. Berarti Bu Juli udah berapa lama Bu di dunia properti Bu? Waduh, saya 2010 mulai properti. Wah, 2010 berarti udah nggak kaleng-kaleng dong ya Bu ya. Gitu ya. Terus Bu? Terus untuk ini kan kliennya memang klien saya ini kan saya kenal beliau ini dari beliau cari rumah sewa daerah Sunter. Saat itu tahun 2011 itu. 2013 itu. Oh, oke, 2013. Akhirnya lambat laun jadi bukan klien lagi, udah kayak teman dekat. Gitu. Oke. Terus setelah itu dia tahun 2024 mereka putuskan bahwa ini ada gudang mau dijual, minta kita yang pasarin. Sama saya, sama rekan saya Pak Johan. Jadi kita bareng-bareng untuk jualin gudang itu. Gudang beliau, oke. Oke, setelah mendapatkan gudang tersebut, ya kan Bu, apa sih yang dilakuin Bu buat masarin gudang itu? Nah, kalau buat masarinnya yang seperti saya bilang di awal, saya hanya pasang iklan di rumah dijual yang di website. Secara online berarti? Secara online, Oke. ya. Terus saya juga menawarkan ke klien-klien saya, ya kan? Terus saya juga ya sama kantor kita juga pasangin di websitenya kita sendiri di www.eastonkemayoran.com. Terus kita juga ada pasang papan promosi sih di daerah-daerah sekitar. Oke. Berarti ada pemasarannya ada online maupun offline ya Bu? Betul. Online-nya kita pasang di website, offline-nya salah satunya di papan promosi. Betul. Oke, dan juga nggak lupa sharing ke jaringan kita yang ada ya Bu ya? Betul. Oke. Terus kalau mengenai listingan kayak gitu ya Bu, yang nyangkut ini dari yang mana Bu? Media offline kah atau online? Pendatang yang pembeli yang datang ini? Untuk khususnya yang gudang ini? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi ada satu klien saya, dia by phone ke saya minta dicarikan gudang sewa. Oh, berarti nggak direct ke gudang ini ya? Oke. Untuk dari beberapa lokasi yang saya tawarkan, belum ada yang cocok. Akhirnya saya mengarahkan klien ini untuk lihat gudang yang dijual ini. Walaupun dia sendiri bicara, saya nggak mau beli Ibu, saya mau sewa.
Oh, oke. Seperti itu. Makanya saya bilang coba dilihat dulu aja Pak, siapa tahu cocok seperti itu. Justru pembelinya ini tadinya tuh nggak ada niatan buat beli gudang, cuma Tidak sewa ada. doang. Tidak ada. Tapi ibu arahin info aja gitu Iya, ya niatnya betul. ya. Oh, oke. Jadi Ah, ya terus itulah akhirnya klien ini lihat gudangnya dan cocok. 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 Dan beli jadinya bu. Beli jadinya. Wih hebat loh. Gila. Ya kan, ini namanya marketing yang bukan kaleng-kaleng ya kan. Yang namanya masarin tuh ya nggak usah dikotak-kotakin. Oh ini sewa adanya gudang jual. Nggak usah pelit-pelit info. Jadi share aja. Mana tahu memang kita nggak tahu kondisi penyewa kayak apa ya kan. Dan kita nggak tahu juga kebutuhannya kayak apa. Ternyata cocok dan deal. Siapa tahu ya nggak sih. Kalau tadi saya boleh mundur ke belakang pembicaraan kita yang tadi, saya sedikit merasa amazing ya Bu dengan pencapaian Ibu bisa yang tadinya itu penyewa jadi pembeli, yang tadinya cuma mau sewa Ya. jadi beli. Ya. Itu gimana ya Bu? Cara ini bisa nih atau ini cocok nih itu gimana ya Bu? Ceritain dong. Sebenarnya balik lagi ke klien ini, klien yang mau sewa ini, dia kebutuhannya seperti apa. Kita sebagai agent properti harusnya bisa mengetahui, ini dia kebutuhan dia tuh bagaimana sih, misalnya kondisi bangunan yang dia mau sewa itu seperti apa. Misalnya dengan luas bangunannya, luas tanahnya, tinggi gudangnya, ya kan. Terus dia perlunya kapan. Nah, dari semua kemarin itu saya ada nganterin dia berapa gudang ya. Range mungkin sekitar 4 atau 5 gudang lah yang saya anterin. Tapi nggak ada yang cocok semua. Karena kadang-kadang ada satu gudang yang saya anterin ternyata memang masih dipakai sama pemiliknya kan. Otomatis banyak barang. Ya kan? Jadi nggak bisa istilah nggak puas gitu liatnya. Ya kan, karena terlalu banyak barang. Terus juga ada yang satu gudang saya anterin posisinya kurang tinggi. Gitu. Karena kan mungkin kebutuhannya mereka harus tinggi untuk naruh barang sampai tinggi berapa meter. Karena gudang langsung itu rata-rata paling tinggi hanya sekitar 7 meter kalau nggak salah. 7 Sekitar meter, itu. Sedangkan kebutuhan klien saya bisa sampai 9 meter sampai 10 meter. Jadi kan agak-agak susah ya nyarinya ya. Gitu. Nah, pas itu saya tahu ini saya punya listingan gudang dijual ini tingginya mencapai sesuai dengan kebutuhannya dia. Makanya saya coba rayu-rayu, saya coba arahin, yuk Pak lihat dulu, gitu. Siapa tahu cocok gitu. Padahal memang dia niatnya hanya mau sewa gitu. Oke, jadi berangkat dari spesifikasi yang dibutuhin sama si klien ini ya Bu ya. betul. Terus Ibu justifikasi gudangnya ini yang cocok kurang lebih ada 5 gitu ya. Tapi dari 5 itu ternyata dengan kondisi yang sewa ya. Betul. Ternyata nggak ada yang cocok nih. Betul. Terus Ibu pilih-pilih lagi, ternyata ada yang cocok sesuai speknya mereka, tapi posisinya dijual gitu ya. Terus setelah itu survei cocok. Wih, keren dong. Tapi ya proses lagi ya galau. Proses lagi ya. Iya dong. Nah, Sobat Isen Kemayoran, salah satu kelebihan dari marketing kita itu nggak cuma asal aja nih, asal ada penyewa kita sembarang aja kita ajak gudang beberapa, misalkan kita punya listingan 10, kita kasih lihat 10 gitu tanpa menghiraukan kebutuhan dari si penyewa ini. Jadi misalkan kita punya 10, kita yang cocok cuma 5 nih, ternyata masih nggak cocok. Terus dilihat lagi ternyata cocok dengan spesifikasinya, tapi posisi dijual. Posisinya kan nawarin kita nggak yang no hard feeling ya, bahasanya no hard feeling atau ya udah kita nothing tulus ya, bener-bener nothing tulus kita tawarin dan ternyata deal loh Bu. Setelah deal tadi ya kan biasanya kalau udah deal ada proses nego-nego ya kan. Ya nego-negonya nih buat closing gudang 62M ini susah nggak sih Bu atau lancar aja gitu? Boleh dong ceritain detailnya. Susah, pasti susah. 2M loh gitu. Iya sih. 1M 2M aja susah, apalagi ini 62M ya kan. Terus juga sebenarnya bukan deal dalam arti kata tadi kan kamu bilang deal sebenarnya dari pihak
klien saya yang beli ini, yang dari sewa mau beli ini sebenarnya udah Cocok. cocok Oh, dengan ini. Makanya proses negosiasi. Susah, saya akuin susah. Karena pemiliknya ini ada karena yang punya keluarga. oke, pemiliknya keluarga. Ya, punya banyak istilah kata ya banyak kepala ya, banyak yang mikir gitu kan. Yang satu maunya harga segini, yang satu maunya harga segini. Itu yang susah. Ya. Memang open price-nya mereka tuh sekitar 80 M-an sekian. Oke, jadi buka harganya 80 M. Betul, Oke. dengan luas yang gudang itu ya, 80 M sekian. Terus prosesnya berapa lama ya? Pokok tiktokannya itu saya bisa hampir sebulanan kayaknya, ada deh sebulan sampai 2 bulan. Sebulan untuk negonya doang tuh, Bu? Nego, untuk nego. Nego, Iya. oke. Terus juga akhirnya karena saya juga sebagai agent juga, jadi saya harus berbicara dengan Banyak orang beberapa orang ya kan. Lebih baik saya bilang, coba deh dari keluarga putusin dulu. sebagai Maunya di perwakilan. harga berapa? Ya kan. Baru saya bisa sampaikan ke pihak pembeli. Ya kan. Oke. Akhirnya kita bilang, tolong deh satu orang yang wakilin. Heeh. Putusin maunya Ya. harga berapa. Baru kita sampai ke pembeli. Jadi kalau akhirnya dari pemilik, oke aku mau segini. Saya sampaikan ke pihak pembeli, nanti pembeli, aduh mahal banget ya. Tungguin saya meeting dulu ya. Oke. Kan yang beli ini PT. PT. Nah, Jadi gak gampang. Jadi agak lama. bukan agak lama lagi ya, Bu. Sebulan negonya doang ya, Bu. Tuh. Karena dari sisi pembelinya dia keluarga, penjualnya dia keluarga, pembelinya PT. Betul. Jadi yang ini harus rapat bareng, ini rapat bareng. Betul. Oh, oke. Oke, agent properti itu sebenarnya gak gampang loh. Cuman kadang-kadang orang suka bilang, iya agent properti enak ya. Gak tahu udah closing berapa, dapat fee gitu. Iya Kita sih. tidak mikir prosesnya. Dari awal kita nganter klien, ya kan? Cocok gak cocok, sekali cocok. Negosiasi harga, saya negosiasi harga, kita proses notarisnya jual beli, baru kita serah terima, itu gak gampang. Oh, oke. Iya sih, Bu, bener ya. Dari kalau kita lihat aja proses negonya aja 1 bulan loh, nego doang. Belum nanti masuk ke proses selanjutnya ya, Bu ya. Biasanya kalau habis dari nego, udah kata sepakat dong Ya, ini dong. sepakat. Biasanya kita langsung proses ke transaksi ya. Betul. Transaksi. Terus kalau transaksinya itu kayak gimana, Bu? Kalau transaksi, jadi sebenarnya kalau udah proses deal kedua belah pihak, dari pihak penjual dan pembeli sudah oke, biasanya kita dari agent properti itu membuat surat namanya surat persetujuan jual beli. Kesepakatan jual beli. Ya. Itu bikinnya dari kita ya, Bu? Apa udah di notaris? Dari kita sebenarnya sih. Dari kita yang Oke. bikin, karena kan kita mengharapkan dari pihak si pembeli itu memberikan tanda jadi atau DP ke pihak penjual. Itu tanda keseriusan mereka untuk beli. Oke. Jadi kalau boleh saya tanggapi, jadi sebelum ke notaris, kelebihannya pakai agent properti itu kita ada deal di antara dua belah pihak, kita di tengah, kita tulis dulu, kita Betul. catat dulu, terus kita baru input ke notaris. Betul. Jadi penjual pembeli itu nggak ngerasa terlalu jadi ribet menyamakan di notaris. Jadi kita udah sebagai perwakilannya kita rekap dulu nih, Betul. gitu ya. Itu Notarisnya pun jadi nggak bingung gitu loh. ya. Makanya kenapa notaris itu demen transaksi kalau dengan agent properti. Karena agent properti itu rapih. Nah, oke. Apalagi sistem Kemayoran ya, Bu ya. Sudah terbukti, ya kan? Gak kaleng-kaleng loh. Terus, Bu, Kalau pas lagi kita masukin untuk proses ke notaris ya, proses untuk jual beli ke notaris, itu panjang lagi tuh. Gimana ceritanya? Karena salah satu dari pihak penjual, salah satu keluarga dari pihak penjual itu tidak ada di Indonesia. Oh, oke. Negeri. Di luar negeri. Nah, itu prosesnya gimana, Bu? Kalau misalkan mereka ada salah satu di... Balik lagi ke penjualnya. Penjualnya ini bisa balik ke Indonesia atau tidak? Kalau misalnya bisa balik, aman, gampang, ya kan? Notaris terima. Kalau misalnya tidak bisa balik, berarti salah satu keluarga itu harus buat tanda tangan setuju untuk menjual di depan Komenjen yang di luar negeri itu. Surat pernyataan Iya, seperti itu lah. kebersediaan dia untuk menjual gitu. Betul. Oh, oke. Terus? Dan itu kan untuk
ketemu dengan namanya kita ngomong apa ya itu ya, Komjen itu kan wakil negara Indonesia yang di luar negeri, ya kan? Kedutaan ya, Kedutaan, kedutaan. ya betul. Untuk ketemu mereka tuh susah loh, nggak gampang. Mereka harus bikin appointment dulu, ya kan? Oh saya mau tanda tangan ini, mau jual beli harus tanda tangan depan Komjen ya gini. Terus setelah dia tanda tangan itu harus dikirim ke Indonesia, itu butuh waktu juga lama, nggak gampang, nggak cepet gitu loh. At least Oke. seminggu kalau suratnya ya kita ngomong. Untuk pengirimannya doang. Betul. Oke, berarti kalau itu dia memilih cara surat ya, tidak datang ke Indonesia ya. Betul. Ada dua cara. Jadi Mhm. kirim surat atau Atau hadir. Heeh. pas tanda tangan. Oh, Tapi oke. untungnya untuk klien yang transaksi ini Hmm? akhirnya mereka balik. Salah satu keluarganya itu balik ke Indonesia untuk proses jual beli. Oh, oke, oke. Jadi lebih gampang ya. Jadi notaris juga lebih apa sih ya? Proses juga lebih gampang dan si Lebih yakin ya. pihak pembelinya dia juga yakin. Oh, Karena udah tidak, depan mata istilah kata tanda tangan. iya, karena kecenderungan untuk akan ada sengketa di kemudian hari itu minim ya, Bu, karena Betul. mereka hadir semua ya. Betul. Oh, oke, oke, oke. Jadi kalau tadi kita dari proses negonya sebulan, transaksinya juga salah satu keluarganya ada yang di luar negeri, kebayang nggak tuh berapa lama? Betul. Iya kan? Tapi kan worth it ya, Bu ya? Worth it lah dengan nilai tuduhan. Makanya harus diperjuangkan gitu. Seperti itu. Oke, oke. Transaksinya itu kemarin kita ikut terlibat juga ya pastinya ya, Bu ya? Pasti. Kita agen properti itu namanya jual beli itu atau sewa menyewa pun ya. Kita bukannya cuman selesai deal kita tinggal. Kita ikutin. Kita malah bukan ngikutin ya, kita malah mengarahkan. Oke. Oh lah ini ya caranya begini ya Pak, Bu, gitu loh. Kita menjelaskan ke pihak penjual dan pihak pembeli. Prosesnya seperti ini ya. Kita nanya dulu ke pihak pembeli. Bapak rencananya beli gudang ini bayar cash atau KPR? Oke. Kalau KPR lebih nambah lagi nggak ribetnya? Iya, ada pihak bank lagi yang dilibatkan Betul. ya. Kalau kita ngomong bayarnya cash, lebih simpel. Oke, bayar cash saya. Oke, bayar cash. Lalu dari itu kita arahin. Oke, prosesnya seperti ini ya. Kalau bayar cash berarti dari pihak si pembeli kasih tanda jadi atau DP. Iya. Terus dari pihak penjual menyerahkan sertifikat asli dan segala sesuatu yang asli ke Notaris. Oke, itu kita yang ngarahin tuh ya, Bu ya? Kita yang ngarahin. Oke. Tapi umumnya notaris itu yang nentuin dari pihak si pembeli. Umumnya untuk pembeli. Oke. Karena kan otomatis pembeli lebih yakin dong. Oh ini notaris saya. Nggak mungkin nggak bener ya kan. Iya, oke. Jadi kita cari tahu. Oh Pak, notarisnya notaris siapa namanya? Oh notarisnya notaris yang kasus ini notaris Setiawan ini Jakarta Barat. Oh ya udah, saya kenal. Saya udah tahu cara kerjanya beliau, ya kan? Oh ya udah, saya kenal Pak, gampang Pak. Yuk kita proses. Seperti. Oke, jadi kalau dengerin ceritanya dengan notarisnya juga udah kenal. Jadi ini ada tiga pihak yang sangat diuntungkan dengan kehadiran agent properti ini, ya kan ya Bu ya? Selain dari penjual, pembeli juga notaris sangat terbantukan ya Bu dengan kehadiran kita ini ya Bu ya. Gitu. Terus setelah transaksi, signing, habis itu kan biasanya prosesnya handover ya Bu ya, serah terima. Terus kalau proses serah terimanya kayak gimana tuh Bu? Nah itu PR lagi tuh. PR-nya gimana? Kan udah transaksi, udah deal. Apalagi gitu PR-nya, handover gitu ada PR-nya gimana tuh PR-nya tuh Bu? Gudang itu masih banyak barang yang punya pemilik. Oke, belum kosong berarti. Yang sebelumnya saya bilang di awal, kenapa kita bikin kesepakatan jual beli? Karena kita agent properti tahu kondisi bangunannya seperti apa. Oke. Jadi dari awal tuh kita udah tanya ke pihak si penjual, Pak, Bu, ini masih banyak barang nih. Kapan mau dikeluarin? Butuh waktu berapa lama? Itu kan namanya juga kesepakatan. Iya. Si pihak pembeli pun harus tahu. Iya. Iya nih butuh berapa lama nih keluarin. Karena namanya sudah signing, harusnya kan aturannya setelah signing, si pembeli bayar ke penjual, sudah masuk langsung serah terima properti. Iya. Nggak bisa berlama-lama. Oke. Ya kan? Ternyata dari pihak si penjual, aduh barang saya banyak nih. Saya butuh at least 3 bulan.
3 bulan. Iya, Pengosongannya pengosongan di sebanyak apa Bu barangnya Bu? penuh Bu, penuh banget. Dengan luas bangunan 1.500 Bapak Ibu bayangin aja sepenuh apa barangnya. Dan barangnya itu bukannya Tiga barang yang enteng-enteng yang cuman kayak kardus atau itu sampai ada yang besi lah apalah itu Iya berat sih. banget. 3 bulan loh ngosongin dong. Terus akhirnya Itu pun Hah? dari pihak si pembeli juga komplain dong. iya lah. Lama amat 3 bulan katanya gitu. Itu pun kita nego juga. Iya kan, kita sebagai agent properti cari Jalan tengahnya. yang memberikan keuntungan kedua belah pihak. Akhirnya kita deal itu sekitar 1,5 bulan kalau nggak salah. 1,5 bulan untuk pengosongan. Pengosongan 1,5. Dengan catatan itu pun kita yang idein sebagai agent properti. Oke. Bu, karena ini belum kosong, berarti tidak semuanya harus dilunasi oleh pihak si pembeli. Karena belum bisa serah terima. Betul. Oke. Biarpun kita ada signing ya, kita ada signing kan aturannya harus lunas semua. Ya. Tapi karena ini bangunannya tidak bisa langsung diserah terimakan, butuh waktu 1,5 bulan, maka harus ada uang yang ditahan. Itu Oke. kenapa butuh namanya agent properti. Nah, bener banget. Kita adanya bener-bener in the middle di antara mereka. Jadi tidak mau merugikan pihak manapun ya Bu ya. Betul. Oke, terus. Nah, setelah itu sudah deal nih. Oke, ada uang yang ditahan ya, berapa ratus juta lah istilah kata, ya kan? Karena kan nilainya 62 ya. Nggak mungkin cuma 1-2 juta. Iya. Berapa ratus juta ditahan, itu akan dikembalikan ke pihak penjual apabila setelah sudah serah terima properti. Oke, ini ide kita yang bikin atau? Kita yang bikin. Oke, karena kita harus bener-bener di tengah ya, cari win-win biar nggak ada yang dirugikan ya. Tapi kan ada kemungkinan juga dari pihak si penjual bisa mengulur-ngulur waktu dari 1,5 bulan. Iya. Berarti kita harus ada timing. Mm-mm. Bu, maksimal tanggal segini ya. Misalnya seperti itu. Mm-mm. Kalau lewat bagaimana? Kita harus nanya dong. Jangan, kita harus istilah kata perjanjian itu harus hitam di atas putih. Oke, kalau maunya gimana? Ya udah denda ya. Kalau lewat ya. Lewat sehari denda berapa? Negosiasi ulang. Kan kita mengharapkan tidak lewat. Iya. Sebenarnya itu bukan sebuah apa ya, punishment ya, cuma kayak kita pengikatan supaya kita nggak lari gitu Betul. doang ya. Nah, itu semua ide dari kita sebagai agent properti. Maunya bagaimana? Seperti itu. Supaya istilah kata si pihak pembeli juga tidak merasa dirugikan, pihak penjual juga tahu Masih ada kewajiban ini gitu ya, ya. harus dia bereskan gitu kan. Nah, setelah deal semua itu juga kita harus informasikan ke notaris. Notaris pun harus tahu. Iya dong. Pak, ini begini ya kondisinya ya, karena gudang belum kosong, jadi harus ada uang yang ditahan sebesar segini, sebesar berapa rupiah. Oh, jadi notaris, oh ya, oke Bu. Berarti nanti setelah serah terima, Ibu tolong informasi ke kami ya, si pihak notaris, supaya pihak notaris tahu. Oh iya, pasti kita akan informasi. Tuh. Lagi-lagi pihak agent properti itu yang bikin atau mencari solusi ya, biar tiga-tiganya ini merasa tidak terlalu ribet atau riweh, tapi semua masalah tuh terselesaikan ya nggak sih Bu? Betul. Nah, terus pengosongannya itu 1,5 bulan kita in charge juga atau kita cuma controlling doang tuh Bu? Sebenarnya balik lagi sih ke pemiliknya. Pemiliknya sanggup atau tidak. Oke. Ya kan? Bisa, timingnya bisa kosongin nggak dalam 1,5 bulan. Nah, untuk case ini? Untuk case ini tidak. Jadi agent lagi nih? Yang in charge. Terus lagi. Gimana? Istilah kata saya juga tidak mau, kita agent properti tidak mau merugikan si pihak penjual dong. Karena kita udah tahu nih, ini pasti bakal mulur. Pasti si pihak penjual akan kena denda. Ya. Gimana caranya kita bisa membantu si pihak penjual supaya pas terimanya jangan molor. Ya kan? Oke. Sisi penjual, sisi pembeli, kita bantu supaya lebih cepat serah terima properti. Ya, karena barangnya sebanyak yang minta ampun, sebagian sudah ya saya nggak tahu ya dari penjual itu apakah dia pindahkan atau dia jual apa saya kurang tahu. Yang pasti masih ada sampah-sampah yang masih banyak yang harus dibuang. Jadi sampah-sampah di antara barang-barang owner. Betul. Jadi owner ngambil barang-barangnya dia sama yang enggak. Sebenarnya gini loh, bukannya nggak mau ngambil ya.
mau ngambil tapi nggak ada waktu dan juga nggak ada channel, harus kemana, harus buang kemana. Iya. Nah, agent properti kan pasti ada Ngebantu channel. itu juga kan? Kita kan ada channel ya yang kita bantuin gitu. Oh iya ada Bu, Pak, kita bantuin ya, kita cari channelnya. Tapi memang biaya tetap dari pihak si penjual ya. Jual. Nah, untuk pembuangan sampah Sampah. tersebut. Kita bantu koordinir dong. Iya. Dan itu koordinirnya bukannya istilah kata 9 to 5 ya, itu sampai 24 jam kita bantu. Sampai malam jam 12 malam sampai itu masih. Karena kalau nggak keburu waktunya. Untuk 1,5 bulan itu. Betul. Itu apa ya, proses yang paling wah banget deh menurut saya. Itu sih luar biasa banget loh, Bu. Bener-bener nggak cuma nyariin pembeli, nggak cuma kita how to make a deal, ya kan? Sampai pengosongan urusan sampah pun kita loh yang bantu handle. Kurang apa lagi coba agent properti, khususnya Eastern Kemayoran. Kurang apa? Ya nggak, Bu? Nggak semua agent yang bisa gitu sih. Iya, setuju gue itu setuju banget. Semua agent yang bisa gitu. Terus? Ya setelah akhirnya kita deal, kita setelah ya istilah kata lah, pokoknya sampai kita sampah udah beres, akhirnya memang lewat juga sih timingnya. Ada berapa hari tuh, Bu? Kalau nggak salah kemarin 5 day kalau nggak salah ya. 5 hari. Kalau nggak salah ya. Oke. Berarti kan hitung aja lah dendanya berapa. Tetap kan. berjalan ya, Tetap jalan. Nah, terakhir pun kita yang ngurusin tuh pengembalian uang yang ditahan itu, ya kan? Berarti kita laporan ke pihak pembeli, Pak, ini sudah selesai ya, kita serah terima. Ini sudah lewat berapa lama, berarti ada uang ditahannya dikembalikan ke pihak penjual. Kan pembeli. Oh ya, oke. Pihak ke penjual, tapi ada dipotong dendanya berapa. Iya. Jadi clear. Seperti itu sih. Wah, hebat. Tepuk tangan dulu dong. Jadi, ya kan, kita lihat perjuangan agent properti itu nggak yang kayak dapat closing 62M dikali berapa persen tuh fee-nya. Lihat juga effortnya biar sampai closing 62M, biar smooth sampai handover juga clear, nggak ada cekcok antara pembeli dan penjual. Itu tuh peran kita tuh di situ gede banget ya, Bu ya. Betul. Jadi ya, buat customer yang lagi cari gudang atau cari apapun itu mengenai properti, jangan segan-segan ngubungin kita. Karena kerjaan kita tuh dari A sampai Z kita kerjain. Ya kan? Ya, bener ya, Bu ya? Bener banget. Gitu. Gimana Sobat Eastern Kemayoran setelah mendengarkan cerita closingnya Bu Juli yang ngejual gudang 62M? Menarik kan? Dari mulai penawaran yang tadinya cuma mau sewa akhirnya jadi beli, terus dengan proses negosiasi yang lumayan panjang, bukan lumayan panjang lagi sih, panjang banget. Terus dari setelah nego-nego terus transaksi yang ternyata ada yang di luar negeri, ada lagi pengosongan juga yang gak jauh lebih menarik lagi ceritanya. Dari situlah peran agent properti itu sangat-sangat bisa diandalkan ya Bu ya. Jadi buat para investor maupun para pembeli, penyewa, baik dari sisi manapun, jangan pernah sungkan untuk menghubungi kita, untuk menggunakan jasa kita, karena kita bekerja di sini nggak cuma berdasarkan money, tapi kita juga pakai hati ya Bu ya. Jadi kenapa saya bisa bilang pakai hati? Karena buktinya Bu Juli punya klien ini dari tahun 2013 dan yang awalnya cuma cari rumah sewa di Sunter, sampai di tahun 2025 ini close deal jualin gudang 62M. Apakah kita pakai hati coba kerjanya ya kan? Nah, dan juga buat Sobat Eastern Kemayoran, kalau misalkan ada saran atau ada hal-hal yang kepengen kita bahas gitu ya, mengenai properti atau lain dan sebagainya, boleh input kita, komen kita, atau datang ke kantor kita juga boleh, kasih saran dan masukannya, gitu. Makanya, kalian jangan lupa pantau terus akun media sosial Eastern Kemayoran. Jangan lupa ya, follow, like, and subscribe. Supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, see you di podcast selanjutnya.
Eastern Kemayoran, Your property. our priority. Investasi cerdas, masa depan ceria. Basar basa basi seru.